Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Lagi-lagi kita kedatangan tonggak baru. Ya, sudah hal biasa di pertengahan tahun, pasti kita kedatangan tonggak-tonggak terbaru. Padahal mas sebenarnya yang kita inginkan adalah season-season terbaru dari tonggak sebelumnya. Contohnya seperti Against the God dan juga The Great Rule. Tetapi tidaklah masalah, sebab tonggak yang akan dibahas kali ini memiliki kesamaan dengan The Great Rule dan juga Against the God. Ditambah, Mimin tidaklah mendapati sinopsis dari tonggak ini. Karena penasaran, langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal kisah, diceritakan di negara Zhou sedanglah mengalami sebuah peperangan. Namun yang ternyata ini adalah peperangan internal. Adanya pemberontakan yang diketuai oleh kaisar baru negara Zhou, yaitu Zhou Fu. Dia juga membawa orang-orang terpercayanya seperti sang penyihir, Jenderal Wang Yangyu, serta anaknya yaitu Jenderal Muda Wang. Sedangkan untuk pihak lawannya adalah pasukan yang berada di pihak sang ratu. Alasan Zhou Fu mencoba memberontak dikarenakan untuk sang ratu ini mencoba membahayakan negara mereka, guys. Tetapi secara tiba-tiba hal yang di luar nalar tiba-tiba terjadi. Dikarenakan semua yang terlibat dalam pengepungan ini tiba-tiba mati secara misterius. Dan ini membuat seluruh ibu kota menjadi begitu panik, guys. Sesingkatnya, 20 hari telah berlalu. Seisi ibu kota negara Zhou menjadi kota tua yang tidak layak untuklah ditinggali. Tetapi fenomena ini membuat beberapa praktisi juga penasaran dan mereka datang untuklah memeriksanya. Salah satunya ya seperti MC utama kita yang bernama Ning Changjiu dan juga untuk adik seperguruannya bernama Ning Xiaoling dan juga untuk gurunya bernama Ning Jisui. Dan mereka sudahlah berada di pusat ibu kota dan tidak sengaja bertemu dengan segerombolan yang membawa peti mati. Dan gurunya meminta kepada mereka berdua janganlah melihatnya. Karena semua orang yang telah meninggal dunia, semua ini telah dikutuk oleh sang ratu. Wadidaw, Mimin kira ya cuma satu peti mati, guys, tetapi lebih dari satu peti. Dan sialnya, Xiaoling ini benar-benar begitu jahil sampai-sampai satu peti mati terhempas olehnya. Wah, ini bau-bau ciwi bawa masalah ya. Tidak lama dari itu, datanglah wakil menteri Departemen Protokol yaitu Song Che. Mereka memanggil Ning Jisui sebagai pendeta Ning. Ya, kita panggil seperti itu aja ya. Ternyata juga mereka telah diundang, yang dimana tugas dari pendeta Ning untuklah mengusir iblis yang berada di kediaman Jenderal Wang Yangyu. Selagi di dalam perjalanan, Ning Changjiu tidaklah sengaja melihat alam atas dan dia melihat seorang wanita yang sedanglah memantau dirinya. Karena penglihatannya hanyalah sekilas saja, Changjiu menganggap kalau itu hanyalah halusinasi. Setibanya di sana, pendeta Ning langsunglah memeriksa dengan begitu detail. Layaknya seperti pemburu hantu, dia dapatlah merasakan kalau kediaman ini memiliki aura jahat yang begitu sangatlah besar. Jadi untuk mengusir aura iblis ini membutuhkan waktu yang tepat. Mendengar itu, Tuan Song memberikan mereka tempat beristirahat dan ritualnya akanlah dilakukan jam 11 malam. Permintaan untuk mereka berdua, ketika berjalannya ritual, mereka tidak diperbolehkan untuklah berpikir jahat. Karena itu bisalah membuat iblis dan ajaran sesat mengambil kesempatan untuklah mengendalikan diri mereka. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka dia sebagai guru juga tidak bisa menyelamatkan mereka, guys. Lalu pendeta Ning meninggalkan mereka berdua dengan alasan inginlah mengambil makanan. Setelah mereka berdua ditinggal begitu saja, Changjiu melanjutkan kultivasinya. Tetapi lagi dan lagi dirinya kembali melihat alam atas. Hal ini membuat dirinya memberitahu kepada Xiaoling.
Tetapi Xiaoling menanggapinya tidaklah serius. Dia menganggap kalau Changju ini adalah pria yang begitu sangatlah istimewa sebab dia bisa merasakan hal-hal yang aneh di depan dirinya. Dan dia menyebutkan kemungkinan saja langit menciptakan dirinya karena adanya suatu tujuan. Dan sesingkatnya, waktu telah menunjuk jam 11 malam, yang tandanya ritual untuk pengusiran iblis di kediaman Jenderal Wang Yu haruslah dimulai. Baru saja memasuki perkarangannya, mereka mendengar suara dari sang jenderal dengan mengatakan, "Aku difitnah." Alhasil ya, mereka semua langsunglah merinding. Begitu juga dengan Pendeta Ning. Dia buru-buru mengeluarkan jimat pelindung kepada kedua muridnya. Tidak sampai di situ, lampu tiba-tiba berwarna merah dan pintu terbuka, seakan-akan menyambut mereka untuklah masuk ke dalam. Entah disebut sebagai keberanian atau kebodohan mereka sendiri, mereka memutuskan untuklah masuk. Dan terlihatlah patung Jenderal Wang Yangyu tiba-tiba bergerak serta bisa untuklah menghilang. Ditambah pintu keluar tiba-tiba tertutup. Alhasil ya, keadaan dalam ruangan benar-benar begitu kacau. Untuk Pendeta Ning, dia juga berjuang begitu keras untuklah mengalahkan patung tersebut. Meskipun beberapa senjata kebanggaannya haruslah dihancurkan. Hal ini memicu kemarahan dari Pendeta Ning. Padahal dia datang ke sini untuklah mendapati harta yang berada di kediaman Jenderal Wang Yangyu. Pada intinya, dia memiliki niat yang buruk juga guys. Karena sudah terlanjur dan terlibat dalam pertarungan, Pendeta Ning mengeluarkan sebuah jimat yang membuat kepala dari patung ini langsunglah meledak. Tetapi siapa sangka itu juga masihlah belum cukup. Justru ini melibatkan kedua muridnya untuklah ikut bertarung. Berkat mereka berdua, patung ini benar-benar teralihkan, membuat Pendeta Ning mendapati kesempatan dalam membentuk sebuah formasi pengikat. Setelah berhasil untuklah mengikat patung tersebut, Changju diperintahkan untuklah segera menyerangnya. Tetapi apa daya, ternyata untuk kedua muridnya ini hanyalah seorang kultivator pemula. Serangan dari Changju sama sekali tidaklah berdampak. Dan gara-gara semua ini juga, hampir saja Pendeta Ning digerasuki oleh kekuatan iblis. Beruntungnya, Xiaoling berhasil menyadarkan gurunya. Dan terlihatlah sosok asli dari Jenderal Wang Yangyu seperti mayat hidup. Tanpa babi bu, jimat kembali dikeluarkan dan ledakan pun terjadi. Serta sosok dari Jenderal Wang Yangyu tiba-tiba menghilang. Namun sayangnya, untuk sang Pendeta Ning telah menganggap kalau semua ini telah berakhir. Dia meminta kepada kedua muridnya untuklah membersihkan seisi ruangan ini. Sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Karena untuk Xiaoling dan juga Changju telah melihat kalau gurunya sudahlah dirasuki. Seketika aura iblis keluar dari tubuhnya dan membuat keadaan semakinlah kacau. Tidak sampai di situ juga, ketika mereka berdua inginlah melarikan diri, tubuh mereka langsunglah ditarik. Ternyata untuk jimat pelindung masihlah belum cukup untuk semua ini. Ternyata tujuan dari iblis ini sedanglah mencari wadah. Dan menurutnya mereka berdua adalah wadah yang begitu cocok. Tetapi yang tidak disangka-sangka kalau Xiaoling telah berhasil untuklah membentuk roh suci bawaannya. Dan selama ini dia mencoba untuklah menyembunyikannya guys. Namun apa daya, semua itu juga sia-sia. Sehingga roh bawaan suci milik dari Xiaoling langsunglah dihabisi. Serta rohnya langsunglah ditarik oleh siluman rubah ekor merah yang berada di bawah istana negara Zhao. Namun untuk siluman rubah ini sama sekali tidaklah melahapnya. Melainkan dia menyatukan jiwanya dengan roh bawaan suci milik dari Xiaoling. Dan dia berkata, akhirnya sudah 500 tahun berlalu, dia bisa untuklah bebas. Dan dia pun kembali keluar
untuklah memasuki tubuh Xiaoling kembali. Sedangkan untuk Pendeta Ning, tiba-tiba dia tersadarkan dan dia berhasil untuklah menuntaskan semua masalah ini. Tetapi adanya sebuah kejanggalan dari Pendeta Ning guys. Dia kembali menaruh jimat kepada mereka berdua. Untuk Tuan Song yang baru saja tersadarkan, melihat mereka berdua tidak tersadarkan, mempertanyakan kepada Pendeta Ning sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jawaban dari Pendeta Ning kalau mereka berdua telah kerasukan aura jahat. Namun untuk saat ini tidak perlu khawatir, dia telah berhasil untuklah mengeluarkannya. Wah, sepertinya ada rahasia di balik semua ini ya. Namun naasnya, tubuh dari Pendeta Ning langsunglah berlubang. Dan semua ini ulah dari iblis merah. Tuan Song yang melihatnya pun langsunglah lari kocar kacir. Sedangkan untuk di alam atas, ada seorang praktisi terkuat juga. Dia memiliki nama sebagai Ning Changjiu. Dan dia dipanggil oleh gurunya dengan berkata, sekarang untuklah giliran dia. Namun yang mengejutkan dirinya, kalau dia telah dihabisi oleh gurunya sendiri. Sehingga untuk jiwanya sendiri memasuki ke dalam tubuhnya Ning Changjiu yang berada di alam bawah. Dan ketika dia tersadarkan, hanya membutuhkan satu gerakan saja, Pendeta Ning langsunglah meninggoy. Dia berkata seluruh makhluk hidup yang berada di alam bawah ternyata begitu sangatlah lemah. Dan dia tidaklah menyangka-nyangka ternyata di dunia ini benar-benar ada orang yang memiliki nama yang sama serta marga yang sama. Sedangkan untuk siluman aura iblis merah telah berhasil untuk kembali ke dalam tubuhnya Xiaoling. Pada intinya, kedua murid ini telah terselamatkan. Sedangkan untuk gurunya yang memiliki niat jahat dari sebelum-sebelumnya telah meninggal dunia guys. Sebelum video ini berakhir, kita dijelaskan tentang kultivator serta silsilah dunia dalam Tongwa ini. Yang pertama-tama, negara dewa ini ada 12 negara bisa dicapai setelah kultivator menjadi seorang dewa. Dan para kultivator menganggap kalau negara dewa ini adalah tujuan akhir dari mereka. Sebab ya, untuk negara dewa pasti dipimpin oleh dewa paling terkuat. Dan para pemimpin dewa ini memiliki jumlah yang begitu banyak, mereka bergilir ataupun bergantian dalam melindungi dunia dan memegang rahasia langit. Dan asal-usul dari sang dewi atau sang ratu dari negara Zhou yang telah terlibat dalam pemberontakan, rumornya dia telah lahir di negara dewa dan memiliki kekuatan dewa. Dia turun ke alam bawah dan memiliki kediaman istana Qianyu untuklah melindungi seluruh warga negara Zhou. Tetapi setelah kaisar lama wafat dan terangkatnya kaisar baru tidaklah suka dengan keberadaan dari sang dewi, mereka mencoba melakukan pengepungan untuklah menghabisi nyawa dari sang dewi. Dan inilah hasil dari pengepungan mereka. Semua seisi negara Zhou benar-benar mendapati kutukan dari sang dewi. Ya, pada intinya, jika kalian manusia biasa, janganlah coba-coba untuk melawan yang maha kuasa. Apalagi untuk menjelek-jelekan namanya. Sekalinya disentil ya baru tahu rasa guys. Nggak usah jauh-jauh lah ya, ada pepatah mengatakan, orang miskin janganlah melawan orang kaya janganlah melawan pemerintah. Dan setelah ini, kita akanlah melanjutkan episode 2 dan 3 yang akanlah Mimin gabungkan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.